Paksanya 1. Minumnya? Ada liang teh liang. Ya, mau teh liang aku. Berapa? 3. Iya, dingin. Dingin ya. Iya. 3 ya. Iya, 3. Oke. Ntar baru lapor saya ya. Oke. Hai guys, jadi kita mau review cempedak. Ini untuk makanan pembuka kita hari ini. Ya, appetizer. Selamat makan guys. Aku emang suka banget cempedak ya. Jadi manis juga, tapi nggak yang terlalu manis banget sih. Bukan yang terlalu manis, tapi masih enak buat dimakan. Teksturnya kayak gimana tuh kak? Cempedak crunchy, soft di dalam, enak banget. Manis dari si cempedaknya juga Lembut juga di dalam. lembut, enak banget. Oke guys, jadi kita juga mau review liang teh yang khasnya di sini. Katanya sih ini favoritnya ya. Kita coba. Kita bisa request dingin atau enggaknya. Enak, tapi nggak manis karena kita nggak minta gulanya. Tapi enak. Jadi ini untuk sup kita ada laksa Bogor. Nah kita pakai ini apa? Pakai jeruknya dulu ya guys, sedikit. Jangan banyak-banyak. Semua bisa meresap kenapa? Oh iya, untuk isinya sendiri bisa dilihat. Ini ada minyak, terus ada telur. Terus di sini ada ayamnya. Ini ada lontong, bawang goreng sama daun kemangi. Untuk saya sendiri itu enak. Dia masih hangat, terus kuahnya tuh tipikal yang creamy dari si kaldu sama santannya itu. Terus di sini ada sayuran lainnya, ada toge, ada daun kemangi. Jadi rasanya tuh bener-bener balance antara topping yang satu maupun yang lainnya. Enak banget. Kalian harus coba. Kalau pesannya ini ada pecel ayam sama nasi. Pecel itu ada kemangi, timun. Aku pesan yang paha, yang goreng sama sambalnya. Terus ini ada nasi uduk sama ada yang coba nasi uduk itu ya. Kita coba ayam gorengnya. Dia masih gitu, nggak kering juga gitu. Ayam gorengnya enak banget, abang. Dan dia nggak yang kering gitu gorengnya. Coba kita coba pakai sambal ya guys. Nah, sambal terasi ya. Lihat, untuk motongnya ini nggak terlalu effort. Dagingnya juga lembut banget. Bumbu marinasi itu juga berasa.
tipe sambal bukan yang sambal terasi tapi sambal rujak gitu ada asam. Kalau boleh tahu, tempatnya ini tuh berdirinya dari tahun berapa sih Oma? Kembali dulu. Oh iya. Bangunannya. Bangunannya 1911. 1911. Tapi dagangnya mulai tahun 1980. Oh, dari 1980-an ya. Oma Ya, kenapa pilih? mulai dagangnya. Oh, Oma kenapa pilih usahanya di sini Oma? Iya, sebab saya lahir di sini. Kalau kontrak-kontrak mahal, nggak punya duit. Iya sih, lumayan ya. Di Jakarta. Kali ini kan nggak kontrak rumah sendiri. Oh, Saya generasi ketiga. Oh, udah di generasi ketiga. wow. Lahir tahun 49. Umurnya sekarang 77. Wow. Tahun 80 baru mulai dagang. Ah, terus yang kita tahu kan menu favoritnya di sini tuh laksa ya Oma? Laksa, mie Belitung. Iya, laksa mie Belitung. Laksa, mama saya orang Bogor, jadi laksa Bogor. Oh. Diajarin bikin laksa Bogor. Mie Belitung, mertua orang Belitung, diajarin bikin mie Belitung. Terus yang bedain laksa di sini sama laksa di tempat lain itu apa Oma? Mungkin dari cara pembuatannya atau Ya, gitunya. laksa kan ada yang dari Tangerang, cara dia sendiri, Tangerang pakai oncom. Kalau saya enggak, saya aslinya dari Bogor sama dengan di Cibinong. Terkenal itu laksa Cibinong. Oh, Nah, bumbunya sama dia. Oh, berarti resepnya tuh udah turun temurun sampai generasi sekarang ya Oma? Ya, dari mama. Mama yang ajarin bikin laksa. Kalau mie Belitung, mertua yang ajarin, dia asli dari Belitung. Di Belitung namanya dulu ada yang jual bakmi Atep. Bakmi apa Oma? Atep, di Bakmi Belitung Atep. ya, yang terkenalnya bakmi Atep. Kalau yang teh itu dia dibikinnya dari daun teh Nah, apa yang Oma? teh itu resep dari rumah obat Tionghoa. Oh. Satu gabruk, Heeh. rokanko yang buat adem. Daun cincau, alang-alang, terus racikan lagi banyak akar-akaran, digodok 1 jam. Oh, makanya jadi ada rasa-rasa cincaunya dari daun cincau berarti. Daun cincau ada. Sekarang ada keluar lagi sasetan kayak gini nih, kayak kita minum kopi kapal api gitu saset. Tinggal diseduh aja pakai termos, udah jadi. Udah ada Tapi yang sasetan. saya jual itu nggak laku, orang nggak mau, nggak ada wangi. Jadi berarti Oma Nah, semuanya herbal. bikin sendiri ya? Ya, beli di rumah obat Tionghoa, 1 gabruk itu komplit. Godoknya itu yang lama 1 jam. Saya nggak pakai gula, gulanya bisa pakai gula batu kalau mau baru. Sebab orang tua-tua takut gula. Kalau ada gula dia nggak mau. Iya, betul Nggak jadi betul. minum. Tapi kalau anak-anak nggak ada gula, dia nggak minum. Iya. Sediain gula. Betul banget. Pakai senang, manis-manis. Manis-manis. Oh, kalau gitu makasih banyak ya Oma buat waktunya. Kamu dari fakultas Kita dari perhotelan. Kebetulan Trisakti. iya. Iya, pariwisata. Bintaro. Iya, betul betul betul. Kok tahu sih Oma? Dari situ anak saya sekarang udah buka travel di Oh, Mas keren Mansur. banget. Oh, keren banget. Ah, di Kiai Ismail Mansur, travel. Terus istrinya perhotelan. Oh, merinding. Makanya saya tahu suka bolak-balik antar dulu. Oh, pantes. Taro, Trisakti. Iya, biasanya kan taunya cuman Trisakti Pusat doang yang di Grogol. Ini tahu yang di Bintaro. Bintaro. Biasanya yang di Grogol itu ekonomi ya. Iya, kalau gitu. Ekonomi, hukum. Kalau pariwisatanya mah di Bintaro. Guys, jadi kita mau lanjut ke Jauh Coffee dari warung Lau Lau Hao. Laksa lohe. Iya, Laksa Lauhe. Lauhe. Gak expect ternyata omanya tahu Iya, guys, omanya omanya tahu kampus kita guys. Betul. Ternyata anaknya lulusan sana juga, keren. Jadi kita mau langsung ke Jauh Coffee. Nggak jauh kok dari sini, ikutin kita terus aja ya.
jadi ini untuk butter coffee-nya guys. Dia tuh basically kopi hitam ditambahin butter di atasnya. Untuk cara minumnya kita aduk dulu sampai dia campur. Karena ini panas jadi aku minumnya dikit-dikit ya. Enak. Sumpah ini. Sebentar aku cobain lagi deh. Jujur untuk rasa kopinya sendiri jadi bukan yang bukan kopi hitam yang pahit gitu. Dia lebih ada taste manisnya. Terus moistnya itu dia agak creamy dari si butternya, dan untuk beansnya sendiri dia lebih ke arah fruity sih. Jadi ini enak banget jujur. Mantap. Terima kasih. Hai guys, jadi untuk dessertnya kita ada roti kukus, coklat, dan isinya keju. Kita boleh belah dulu ya, lihat tuh. Jadi kita coba satu slice dulu. Mungkin pakai tangan aja ya, lebih enak. Pendapat Coba ya. Rotinya benar-benar masih hangat, terus lembut. Coklatnya juga berasa sih itu kejunya. Kacau, udah kacau. Kacau. Sumpah lembut banget guys. Lihat. Literally kayak masih panas. But enak. kalau dicampur kopi enak tuh kayak tuh Kak. Oh iya boleh. Boleh banget. Ini kan pendampingnya. Boleh iya. Sumpah enak banget guys. Ya keburu ininya apa? Nah, kita sekarang udah di Kopi Jauh. Untuk itu kita tadi mau wawancara divideokan tapi tidak diizinkan. Jadi kita langsung mengutarakan apa aja yang kita tanyakan dan apa yang dijawab oleh sama karyawan-karyawan di sini. Pertama-tama tuh kita nanya Kopi Jauh ini didirikannya pada kapan. Mereka menjawabnya didirikan dari tahun 1927, which is itu udah mau 1 abad ya guys. Dan di sini di Glodok, Jakarta Barat, mereka mendirikan cabang pertamanya. Dan yang kedua kita nanya nih, menu favoritnya itu apa? Nah mereka jawab itu ada kopi pancoran. Itu dia kayak isinya kayak ada cinnamonnya gitulah, kayak ada kayu manisnya. Dan yang kedua itu yang kita cobain coffee butter yang ada ada butternya di dalamnya, itu sangat unik banget sih. Dan rasanya tuh enak, sangat creamy, sama kayak ada sensasi minyak-minyak sedikit sih, tapi bagus untuk kita. Oke guys, jadi kita udah mengunjungi tempat laksa, lauho, dan Jau Coffee. Dari itu mari kita luangkan waktu untuk mengunjungi laksa, lauho, dan Jau Coffee, 2 kuliner legendaris yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kawasan Glodok. Nah, lebih dari sekedar tempat makan, keduanya tuh menyimpan cerita tentang sejarah, kebersamaan, dan akulturasi budaya yang membentuk karakter Glodok hingga hari ini. Dengan menikmati kuliner legendaris, kita juga ikut menjaga dan menghargai identitas budaya lokal agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Kalau main ke Glodok, jangan cuma lewat ya, mampir ke Laksa Lohe dan Jau Coffee juga.
di sini kita nggak cuma makan enak, tapi juga ngerasain sejarah dan budaya Glodok lewat rasa. Kuliner legendaris kayak gini adalah identitas kawasan ini. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Sebagai penutup, kami mengajak para penonton untuk mengenal Glodok lebih dekat melalui kulinernya. Laksa Lohe dan Chow Coffee menjadi contoh nyata bahwa kuliner legendaris bukan hanya soal rasa, tetapi juga jejak sejarah identitas suatu kawasan. Dengan mengunjungi dan mendukung tempat-tempat ini, kita turut berperan dalam menjaga warisan budaya Glodok agar tetap lestari. Jadi sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.